jurusan Teknik Elektro, NPM 2406397813, kelompok 7A, berpikir komputasional 12. Jadi, masalah yang dihadapi adalah pembangunan saluran komunikasi rahasia. Presiden ingin membangun sebuah jaringan saluran komunikasi rahasia dari kantor presiden ke kantor menteri. Saluran komunikasi rahasia ini dibangun secara langsung dari kantor presiden menuju kantor menteri ataupun secara tidak langsung melalui kantor-kantor menteri lainnya. Untuk algoritma desain yang pertama, kita bangun jaringan komunikasi rahasia. Kita masukkan input, menerima parameter yang dibutuhkan, lalu kita initialize dengan membangun graf dan variabel untuk rute dan biaya. Terus kita loop through offices, iterasi untuk menentukan rute yang valid berdasarkan kriteria yang ditentukan. Lalu kita lakukan Dijkstra untuk shortest path, menerapkan Dijkstra untuk menemukan rute terpendek. Terus kita melakukan call calculation, yaitu memanggil fungsi hitung biaya untuk menghitung total biaya. Kita budget check, memeriksa apakah total melebihi anggaran, lalu kita cek output. Yang kedua, ada hitung biaya, ada rute, jarak, jenis tanah, dan kontur. Loop to segments yang pertama, iterasi setiap segmen dari rute menghitung biaya. Yang kedua, cost adjustment, menghitung biaya berdasarkan jenis tanah kontur. Terus kita temukan rute alternatif. Yang pertama, find alternative routes, mengintegrasikan logika untuk menemukan rute alternatif berdasarkan angka dan redundansi. Terus kita lakukan Dijkstra. Ada initialize, menyiapkan jarak sebelumnya dan daftar node yang belum dikunjungi. Lalu kita lakukan pathfinding loop, melakukan loop untuk menemukan rute terpendek. Lalu kita path reconstruction untuk mengembalikan jalur berdasarkan informasi sebelumnya. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan pattern recognition. Jadi di bagian 4 ada graph representation, ada routing condition, cost factor, sama pathfinding algorithm. Terus graph representation itu pola yang digunakan untuk mempresentasikan jaringan kantor sebagai graf. Terus routing condition itu memperhatikan pola dalam pemilihan rute berdasarkan kriteria tertentu. Terus cost factor itu identifikasi pola biaya berdasarkan kondisi kantor dan jenis tanah. Yang terakhir, pathfinding algorithm itu penerapan pola algoritma Dijkstra sebagai metode standar untuk menemukan jalur terpendek. Lalu berikutnya ada abstraction, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada graph structure, cost function, sama pathfinding. Graph structure itu mengabstraksi kantor dan rute menjadi struktur data graf yang menyederhanakan hubungan antara elemen. Cost function itu menggunakan fungsi untuk menghitung biaya, menyederhanakan perhitungan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Yang terakhir, pathfinding itu mengabstraksi proses pencarian jalur menjadi fungsi Dijkstra yang mengambil graf dan titik awal atau tujuan sebagai input. Asik. Sekarang kita akan masuk menuju bagian flowchart pada case study yang sudah kami buat, yaitu yang pertama adalah dimulai dari start load terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita masuk ke input data terlebih dahulu, yang dimana itu pertamanya adalah daftar kantor menteri, lalu kedua jarak antara kantor presiden ke kantor menteri, lalu ketiga jenis tanah, keempat kontur tanah, kelima faktor keamanannya, serta keenam adalah anggaran yang dapat kita gunakan. Setelah itu setelah selesai input data, kita pertama membuat struktur graf terlebih dahulu untuk merepresentasikan hubungan antara kantor dan rute yang ada. Setelah itu, kita juga akan menentukan rute dari kantor presiden ke kantor menteri dengan beberapa pertimbangan seperti jarak, faktor keamanannya, serta juga jenis tanah yang dilewati. Setelah kita menentukan seluruh rutenya, seluruh rute antara kantor presiden dengan kantor menteri, kita menentukan jalur terpendek terlebih dahulu yang sudah dibuatnya, yang awalnya kantor presiden ke kantor menteri semuanya sudah dibuat jalurnya. Kita cari jalur yang paling pendek antara kantor presiden dengan kantor menteri, di mana kita menggunakan algoritma Dijkstra, yang mana juga salah satu pengaplikasian dari greedy algorithm. Lalu setelah kita
menemukan jalur terpendeknya, kita hitung total biayanya dengan pertimbangan jarak serta kontur tanah yang dilewati. Setelah kita menghitung total biayanya, kita akan menentukan apakah total biaya ini melebihi biaya anggaran. Apabila iya, maka kita ulang lagi untuk perhitungan untuk pencarian rutenya. Namun apabila tidak, kita akan memfinalisasi rute tersebut, lalu kemudian menampilkannya beserta dengan total biaya yang dibutuhkan. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari membuat sebuah secure line. Kita pertama di sini bisa mencari sebuah function yaitu get input, yang yaitu mendapatkan input dari semua daftar kantor, matriks jarak, jenis tanah, kontur, dan faktor keamanan serta juga anggaran yang bisa dikeluarkan. Kemudian kita bisa menginisialisasi graph yang membuat bahwa daftar kantor itu tiap-tiap kantor merupakan node dan jarak matriks antar kantor itu merupakan sebuah edge. Kemudian dilanjutkan dengan mencari rute yang valid, yang bagaimana kita melihat grafnya, jenis tanahnya, konturnya, dan faktor keamanannya. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap rute di graf itu kita cari apakah dia valid atau tidak. Nextnya di sini Dijkstraff, fungsi Dijkstraff atau algoritma Dijkstraff, itu mencari sebuah rute terpendek dari suatu graf, yang dimana kita bisa lihat bahwa setiap tangga itu harus dicek bagaimana kita mengecek tempat-tempat yang belum dikunjungi sampai semua tempat sudah dikunjungi dan diukur jaraknya. Lalu ada menghitung biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan itu mencakup rute, matriks jarak, jenis tanah, dan kontur, karena tiap-tiap jenis tanah dan kontur memiliki harga yang berbeda-beda. Lalu kita di sini harus dicek sesuai dengan anggaran yang bisa dikeluarkan. Anggaran harus lebih besar daripada biaya, lebih besar atau sama dengan daripada biaya. Maka jika biaya lebih besar daripada anggaran, rute tersebut bukan merupakan rute yang valid. Lalu ini fungsi main, bahwa kita sudah mendefine function tadi, dan ini dilakukan di main, yaitu mencari rute valid. Lalu rute valid adalah rute terpendek yang biayanya masih kurang daripada anggaran. Jika semua itu sudah terjadi, maka ada rute terpendek bisa di print. Rute terpendek adalah sekian dan biayanya sekian. Jika tidak ada rute yang memiliki value tersebut, maka kita bisa print bahwa tidak ada rute sesuai. Makasih. Kesimpulan, permasalahan yang diberikan adalah bagaimana cara membangun saluran komunikasi rahasia dari kantor presiden ke kantor menteri. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan analisis mendetail terhadap semua kemungkinan rute yang tersedia dan menggunakan metode permodelan graf untuk memvisualisasikan hubungan antar kantor dan rute yang ada.